Permisi Pak. Oke. Oke, dengan saudara Mehdi ya? Iya, dengan Mehdi. Oke, baik. Boleh ceritakan tentang diri kamu? Jadi nama saya Mehdi dan saya berasal dari Jakarta. Umur saya 20 tahun dan saya pintar bersosialisasi. Udah? Udah. Di CV ceritanya bagus. Tapi kok jawabannya cuma segitu? Ada lagi gak yang mau kamu sampaikan? Udah sih segitu aja. Singkat, padat, tapi juga berisi. Jadi kamu kalau diwawancara sama HR, jangan kayak Mehdi tadi ya. Kenapa? Karena di wawancara itu, kamu harus menunjukkan skill komunikasi kamu dan juga skill interpersonal kamu. Halo para fresh graduate, pastinya kalian sebagai pemula pernah merasa gugup saat akan menghadapi wawancara kerja bukan? Atau mungkin bingung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Nah, wawancara ini memang menjadi salah satu tahapan rekrutmen yang sangat menegangkan tentunya bagi kalian sebagai fresh graduate. Tapi jangan khawatir, dalam video ini kita akan membahas semua yang perlu diketahui untuk menghadapi wawancara dengan percaya diri. Let's go! Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dasar dari wawancara kerja. Nah, wawancara kerja atau interview ini merupakan sesi terpenting bagi seorang HR dalam menentukan kandidat yang cocok untuk mengisi kekosongan posisi perusahaan. Nah, pada tahapan ini, HR akan mengumpulkan informasi mendalam dari calon karyawan untuk mengevaluasi apakah kandidat tersebut cocok dengan posisi yang diinginkan. Nah, interview kerja memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, evaluasi keterampilan dan juga pengalaman. Dalam hal ini akan membantu perusahaan untuk mengukur apakah mereka memiliki kualifikasi yang sesuai untuk pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua, penilaian kepribadian digunakan untuk mengevaluasi kepribadian, sikap, dan budaya kerja kandidat yang sesuai dengan lingkungan kerja dan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga, klarifikasi informasi CV untuk menggali informasi mendalam terkait pencapaian dan juga pengalaman yang tertera pada CV kandidat. Dan yang terakhir, keempat adalah mengukur motivasi dan juga komitmen dari karyawan. Selain itu, terdapat beberapa jenis wawancara kerja. Yang pertama, wawancara kerja standar atau one on one. Nah, ini merupakan jenis wawancara yang paling sering digunakan HR untuk mewawancari satu persatu personal dengan bertatap muka secara langsung. Yang kedua, wawancara perilaku atau behavior interview. Terfokus pada perilaku masa lalu kandidat untuk memprediksi masa depan. Nah, tips dalam menjawab yang kedua ini adalah metode STAR atau Situation, Task, Action, and Result. Yang ketiga adalah wawancara panel. Nah, dalam wawancara ini, kandidat akan diwawancari oleh beberapa pewawancara secara bersamaan yang berasal dari departemen yang berbeda dengan status berbeda. Tipsnya itu adalah hindari kontak mata hanya dengan satu wawancara dan menjawab pertanyaan dengan tenang agar tetap berkonsentrasi dalam menjawab. Yang keempat adalah wawancara kelompok. Nah, sejumlah kandidat akan diwawancari secara umum bersamaan sehingga harus bersaing secara langsung dalam memberikan jawaban terbaik. Yang kelima, wawancara situasional. Wawancara akan memberikan kandidat study case dengan harapan untuk melihat bagaimana kandidat memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan. Tipsnya itu adalah analisis masalah yang ada, kemudian jelaskan solusi dan juga tindakan apa yang dilakukan disertai dengan kemampuan yang kamu miliki. Yang keenam, wawancara secara online. Nah, hal ini dilakukan untuk fleksibilitas dan juga efisiensi. Tipsnya apa? Pastikan jaringan stabil dan media yang digunakan itu memadai serta lingkungan yang kondusif. Pada beberapa perusahaan menerapkan sistem tahapan wawancara. Yang pertama, wawancara pertama akan dilakukan oleh HR untuk menilai kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, wawancara user. Nah, ini dilakukan oleh supervisor, manager, kepala divisi untuk menggali lebih jauh dan lebih dalam terkait skill, pengetahuan, dan aspek teknis yang dimiliki oleh calon karyawan. Dan yang ketiga adalah tahapan ini dilakukan untuk posisi senior seperti supervisor atau posisi tinggi lainnya. Nah, wawancara ini dapat dilakukan oleh direksi, jajaran komisaris atau BOD perusahaan untuk menjelaskan visinya yang jika diterima posisi tersebut. Oke, baik. Sekarang setelah kita memahami berbagai jenis wawancara kerja, saatnya kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu persiapan sebelum wawancara.
Tahapan ini adalah langkah kunci untuk mempersiapkan diri agar bisa tampil percaya diri dan siap menghadapi segala pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara. Nah, bagi banyak orang, wawancara bisa terasa menegangkan, apalagi kali ini adalah pengalaman pertama. Namun, dengan persiapan yang matang, kamu bisa meminimalkan rasa gugup dan meningkatkan peluang untuk sukses. Nah, ada 3 hal utama yang perlu disiapkan sebelum wawancara, yaitu analisis diri, yang kedua, riset perusahaan, dan yang ketiga adalah latihan wawancara. Yang pertama, analisis diri. Kenapa analisis diri itu penting? Jadi, melakukan analisis diri itu bukan hanya membantu kamu menjawab pertanyaan wawancara dengan lebih percaya diri, tapi juga memudahkan kamu untuk mengkomunikasikan kelebihan yang dimiliki, bahkan jika kamu belum memiliki banyak pengalaman kerja. Ini adalah kesempatan untuk menceritakan kisah-kisah sukses kamu yang relevan, baik itu dari proyek kuliah, organisasi, ataupun magang yang pernah dilakukan. Nah, tahapan dalam melakukan analisis diri yang pertama adalah identifikasi keterampilan dan juga pengalaman. Yang kedua adalah pahami kekuatan dan juga kelemahan. Yang ketiga adalah pikirkan pencapaian yang bisa dibagikan. Nah, salah satu penerapan itu bisa menggunakan teknik STAR atau Situation, Task, Action, Result yang dapat membantu menjelaskan situasi dan hasil dengan jelas. Dan yang keempat adalah tetapkan tujuan karir. Nah, pahami tujuan karirmu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang kamu lamar sesuai dengan rencana jangka panjang. Yang kedua, ada riset perusahaan. Nah, setelah kamu menganalisis diri, selanjutnya kita harus tahu dulu perusahaan yang kita mau tuju itu apa. Terus apa aja sih yang bisa kita manfaatkan untuk meriset perusahaannya? Yang pertama, ada website perusahaan. Ini untuk mencari tahu latar belakang terkait perusahaan tersebut, seperti visi ataupun misi, budaya kerja, produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Yang kedua, ada media sosial dan juga berita. Oke, setelah melewati 2 tahapan tersebut, yaitu analisis diri dan juga riset perusahaan, bagian terakhir yang paling penting juga itu adalah latihan wawancara. Persiapan ini sangat penting, karena semakin banyak kamu berlatih, semakin besar peluang kamu untuk tampil percaya diri dan memberikan jawaban yang meyakinkan saat wawancara. Nah, selain latihan sendiri yang biasa dilakukan pada umumnya, dan juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan umum, ada juga teknik STAR dalam proses latihannya. Apa sih teknik STAR itu? Jadi, STAR itu merupakan singkatan dari Situation, Task, Action, dan juga Result. Nah, ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjawab pertanyaan wawancara, terutama yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, seperti pertanyaan tentang yang pernah dihadapi ataupun pencapaian yang pernah diraih. Fresh graduate cenderung kurang memiliki pengalaman wawancara kerja yang bisa menyebabkan kesalahan fatal dan dalam menjawab pertanyaan umum dari HR. Namun, kekurangan ini bukanlah hal yang membatasi kesuksesan kamu. Lalu, apa aja yang kalian harus lakukan dalam menjawab pertanyaan umum sebagai fresh graduate? Pertanyaan yang pertama, ceritakan diri Anda. Hal ini kemungkinan besar menjadi pertanyaan pertama ditanyakan interview. Untuk menjawabnya, kamu bisa mulai dengan menceritakan latar belakang diri kamu, seperti pengalaman organisasi maupun akademik. Selanjutnya, sebutkan pencapaian-pencapaian penting dan hal yang telah kamu pelajari saat kamu mengalami semua itu. Ceritakan juga soft skill dan hard skill yang kamu miliki. Untuk menjawab pertanyaan, ceritakan diri Anda dengan menggunakan teknik past, present, and future. Coba ceritakan tentang diri Anda. Nama saya Mehdi, dan saya memiliki latar belakang pendidikan dalam ilmu komputer. Saya lulus dari Universitas IPB dengan gelar sarjana di bidang teknik informatika. Selama kuliah, saya aktif mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler terkait pengembangan perangkat lunak dan jaringan komputer, serta mengikuti beberapa kursus online untuk meningkatkan pemahaman saya tentang teknologi terkini. Saat ini saya adalah fresh graduate yang mempunyai pengalaman magang di perusahaan perangkat lunak, dan saya juga sedang mengalami bootcamp untuk meningkatkan skill saya. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam pengembangan perangkat lunak, saya sangat antusias untuk terus mengembangkan diri saya di bidang ini. Pertanyaan kedua, apa kelebihan Anda? Hal ini diajukan untuk mengetahui sedalam apa kamu tahu diri sendiri. Tips untuk menjawab ini, pilih kelebihan yang relevan dengan posisi yang dilamar, disertai dengan contoh konkret. Kamu harus bisa menjawab tanpa menyombongkan diri, namun meyakinkan. Apa kelebihan Anda? Saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan dan belajar hal-hal baru dengan cepat.
Fleksibilitas ini memungkinkan saya untuk berkontribusi dalam berbagai proyek dan lingkungan kerja yang berbeda dengan baik, serta memperluas wawasan saya dalam berbagai bidang. Pertanyaan ketiga, apa kekurangan yang Anda miliki? Untuk menjawab pertanyaan tentang kekurangan, penting untuk menunjukkan kesadaran diri, kejujuran, serta kemampuan untuk berkembang dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Sebutkan apa kekurangan kamu. Meskipun saya memiliki pengalaman yang solid dalam berbagai aspek pekerjaan saya, ada juga area di mana saya masih perlu belajar dan berkembang lebih lanjut. Saya sedang berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya melalui pelatihan dan pengalaman praktis. Pertanyaan keempat, mengapa tertarik melamar di perusahaan ini? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur seberapa cocok Anda dengan perusahaan. Jawab pertanyaan dengan menyebutkan aspek-aspek perusahaan yang menarik perhatian kamu dan alasan mengapa kamu memilih perusahaan ini dibanding yang lain. Hal ini menjadi penilaian HR. Bagaimana kamu mempelajari perusahaan dengan matang sehingga peluang kamu agar diterima akan semakin besar. Mengapa tertarik bekerja di perusahaan ini? Karena perusahaan ini memiliki reputasi yang bagus dan lingkungan kerja yang positif, sehingga membuat saya yakin untuk berkarir di sini dan tempat yang tepat untuk mengembangkan karir saya. Pertanyaan kelima, mengapa kami harus menerima kamu kerja di sini? HR ingin mengetahui bagaimana kamu meyakinkan mereka. Hal ini juga akan berkorelasi dengan bagaimana cara kamu meyakinkan orang lain nantinya. Sebisa mungkin, jawab dengan hal yang belum ada di CV. Tips, untuk menjawabnya bisa menggunakan teknik kegilas, yaitu ceritain kegiatan yang pernah kamu lakuin, highlight skill dari pengalaman itu, dan jelasin korelasinya dan posisi yang dilamar. Kasih alasan kenapa perusahaan harus menerima kamu. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ini dan pengalaman saya selama magang di perusahaan sebelumnya, saya memiliki keahlian yang sangat relevan dengan kebutuhan posisi ini. Khususnya saya sangat mahir dalam kemampuan spesifik seperti pengembangan web, keamanan cyber, dan juga analisis data. Saya yakin keterampilannya akan sangat berharga dan berguna untuk kedepannya. Salah satu hal yang memberikan saya adalah kemampuan saya dalam bekerja dalam tim yang beragam atau memecahkan masalah yang kompleks secara kreatif. Saya percaya bahwa kemampuan ini benar-benar akan berguna untuk di perusahaan. Banyak hal yang harus diperhatikan saat kamu melakukan wawancara agar peluang lolos di tahap ini besar. Yang pertama, tunjukkan sikap positif dan juga percaya diri. Nah, ketika Anda akan menunjukkan sikap positif dan percaya diri, hal ini akan memberikan kesan pertama yang baik kepada pewawancara dan menunjukkan bahwa Anda itu siap dengan segala tantangan yang ada. Yang kedua, dengarkan dengan sesama. Mendengarkan pertanyaan dengan baik dan memberikan jawaban yang relevan akan membuat Anda terlihat lebih terampil dan mengerti tentang pekerjaan yang Anda lamar. Yang ketiga, berikan contoh konkret dari pengalaman Anda. Yang keempat, tanyakan pertanyaan yang relevan. Yang kelima, ada gestur tubuh dan juga cara berkomunikasi efektif. Dan yang keenam adalah penampilan yang rapi dan meyakinkan. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan dalam wawancara. Yang pertama itu terlalu banyak berbicara atau tidak fokus pada pertanyaan. Yang kedua adalah membicarakan hal negatif tentang pekerjaan atau perusahaan sebelumnya. Yang ketiga adalah terlalu percaya diri atau menunjukkan sikap sombong. Yang keempat adalah menunda jawaban atau terkesan tidak siap. Dan yang kelima adalah menunjukkan kurangnya minat atau ketidaktertarikan. Dan yang keenam adalah berpakaian apa adanya. Oke, sebagai fresh graduate, wawancara kerja bisa menegangkan. Tapi dengan persiapan yang baik, peluang sukses akan meningkat. Persiapan diri dengan mengenali jenis wawancara, riset perusahaan, analisis diri, dan juga latihan menggunakan teknik STAR. Selain keterampilan dan juga pengetahuan, sikap positif, komunikasi efektif, dan penampilan rapi juga sangat penting. Jangan biarkan rasa gugup menghalangi potensi Anda. Dengan persiapan yang matang, Anda dapat menghadapi wawancara dengan percaya diri dan memberikan jawaban yang meyakinkan. Semangat untuk para pejuang fresh graduate.